Hai semuanya, lagi dan lagi nih kita dipertemukan dalam video AMA yang rutin diupload atau dibagikan ke Filbert setiap minggunya. Yang belum tahu apa itu AMA, yaitu Ask Me Anything, di mana Ko Filbert akan jawabin pertanyaan yang sudah kalian tulis di kolom komentar. Buat yang belum kebagian dijawab, sabar ya, kan dipilih satu persatu sama Ko Filbert, oke? Langsung aja ke pertanyaan yang hari ini. Bahas Raffi, kenapa valuasi murah, fundamental bagus, tapi nggak ada yang mau beli? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan membahas terkait salah satu pertanyaan teman kita yang menanyakan terkait saham Raffi, atau lebih tepatnya kebab baba Raffi. Nah, PT Sari Kreasi Boga Tbk merupakan perusahaan franchise makanan, minuman, sekaligus food supply yang didirikan pada tahun 2017. Beberapa brand perusahaan cukup sering kita dengar, seperti Kebab Baba Raffi, Container Kebab, dan Smoky Kebab. Adapun sistem franchise pada umumnya sebagai berikut. Pertama, kita membayarkan sejumlah uang, misalkan 100 juta kepada pemegang merek. Dari sana, kita akan memperoleh hak untuk menggunakan nama dan produk mereka. Beberapa franchise akan mengambil royalti, misal 2% dari revenue, namun beberapa franchise tidak memungut biaya royalti. Selain hak pakai, kita juga akan menerima starter kit, misalkan terdiri dari gerobak, bahan baku awal, serta alat masak. Dari penjabaran di atas, sekarang mari kita memposisikan diri sebagai Raffi. Perusahaan akan memperoleh revenue dari biaya pendaftaran mitra baru. Selain itu, dari mitra existing, perusahaan akan memperoleh biaya royalti bila ada, serta margin dari jasa food supply. Mengingat sistem franchise umumnya franchisee harus membeli bahan baku dari pusat. Sehingga, semakin banyak franchisee dan semakin ramai outlet mereka, maka Raffi akan diuntungkan dari peningkatan kebutuhan bahan baku tersebut. Sekarang, mari kita lihat laporan keuangan 24Q1 perusahaan. Hampir seluruh revenue perusahaan berasal dari penjualan food supply, lebih tepatnya di angka 99%. Menariknya, bila kita lihat secara geografis, maka 78% revenue tersebut berasal dari Jakarta dan 18% dari Jawa Timur. Sedangkan tahun lalu cukup tersebar di berbagai daerah, including Sumatera. Dari penjualan tersebut, perusahaan mengambil gross profit dengan margin sekitar 20%. Fakta lain yang cukup menarik adalah jumlah karyawan Raffi yang 48 orang. Apakah menurut Anda tergolong banyak atau sedikit? Lalu yang mungkin jadi pertanyaan adalah, mengapa beban bunga melonjak dari 500 juta di 23Q1 menjadi 2,7 miliar di 24Q1? Hal tersebut dikarenakan hutang berbunga perusahaan yang meningkat. Awalnya 3 miliar meningkat menjadi 60 miliar di akhir 2023 kemarin. Saat ini, Raffi dipertanggungjawabkan di PER 6,4 kali. Bila melihat laba 2023, maka perlu note kalau ada laba one-off dari revaluasi tanah, sehingga lebih baik kita exclude terlebih dahulu. Kunci utama di Raffi adalah, apakah banyak outlet franchise akan mampu bertambah, dan kapan perusahaan akan melunasi hutang berbunganya, di mana hal tersebut akan mengurangi beban bunga. Ketiga, kapan perusahaan akan mulai membayarkan dividen. Oke, sekian untuk video kali ini. Bila ada yang ingin request untuk video berikutnya, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!